Sekolah harusnya bisa menjadi tempat belajar, bermain, bersosialisasi untuk mencari teman oleh para siswanya. Tapi nyatanya kerap kali terjadi perundungan antar siswa di sekolah. Yang lagi jadi sorotan ada kasus perundungan yang diduga dilakukan oleh anak SD dan korbannya adalah temannya sendiri. Dan benarkah kaki korban harus diamputasi gara-gara perundungan itu? Lalu bagaimana pengawasan dari pihak sekolah? Kita diskusi. Kasus perundungan yang diduga terjadi di Bekasi, Jawa Barat itu terjadi pada bulan Februari lalu. Korban diduga dirundung teman sekolahnya, tapi insiden perundungan itu dibantah pihak sekolah. Pasti kalau dia diinin temannya pastilah ngomong sama bu gurunya kan, tapi selama ini nggak ada. Mungkin kalau bercanda-candaan, lu jelek lu gitu mungkin ya, namanya anak-anak udah kelas 6 ya, itu udah biasa kayaknya gitu ya. Mungkin menurut lain lagi kali ya, tapi kalau yang namanya perundungan gitu kan judulnya jatuhnya kekerasan ya, nggak ada laporan apa-apa. Orang tua korban mengetahui adanya dugaan insiden perundungan itu setelah anaknya mengalami kesakitan di bagian kaki. Di situ didiagnosa bahwa ada infeksi gitu kan. Oke, dianggapnya infeksi biasa gitu kan. Akhirnya setelah dari rumah sakit itu pihak mamanya menghadap ke sekolah. Bagaimana ini sampai terjadi seperti ini kepada anak saya, sedangkan pihak sekolah hanya diam saja dan menganggap ini hal yang biasa karena memang pada saat itu hanya infeksi biasa, belum begitu bengkak gitu kan. Dari pihak sekolah sudah berusaha untuk memediasikan kedua belah pihak antara si orang tua diduga pelaku dengan si korban gitu kan, tapi tanggapan dari pihak mereka akan membantu biaya sebesar 200.000 gitu kan. Oke, akhirnya itu tidak ada titik temu. Bermula dari infeksi hingga berujung amputasi seperti yang diakui oleh orang tua korban. Informasi dari dokter, benturan dan cedera yang dialami memicu aktif munculnya kanker tulang dan sekarang sudah menyebar, kemudian terjadi pendarahan, jadi harus diamputasi. Ada kanker tulang di situ, lalu apa penjelasan dokter yang menangani korban hingga korban harus mendapatkan tindakan medis kakinya diamputasi? Nah, kalau dari kacamata medis sebenarnya saya lihat ini sebenarnya ada dua masalah yang berbeda ya, ada dua perkara. Satu masalah perundungan, yang kedua masalah dari pasiennya sendiri, yaitu yang kanker tulang ganasnya itu, yang di osteosarkom itu yang kita curiga. Nah, kalau misalnya saya dimintai pendapat mengenai yang perundungan, saya rasa itu bukan ranah saya ya untuk menjelaskan. Tapi yang kalau dari medis, tadi kan kakak bertanya ya, apakah dari kejadian itu apa bisa menyebabkan sampai ke amputasi gitu ya. Nah, sebenarnya perjalanannya tidak sesimpel itu gitu, dan di literatur kanker tulang ganas juga tidak ada yang menyebutkan, sampai sekarang belum ada yang menyebutkan bahwa trauma kejadian kayak jatuh gitu menyebabkan kanker gitu. Cuman mungkin yang perlu ditegaskan ya, ada faktor pencetus dan penyebab ya. Yang kanker itu ada dua faktor itu, dimana kalau penyebab itu berarti ada faktor utamanya itu ya, penyebab itu ya faktor utama. Kalau faktor pencetus itu berarti faktornya sudah ada pada pasiennya, lalu ada faktor yang menyebabkan sel kanker itu untuk menjadi aktif gitu. Nah, itu mesti yang dijelaskan ke teman-teman mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah dari jatuh itu menyebabkan amputasi, itu saya bisa bilang dari medis itu tidak. Penyebab kanker tulang sampai sekarang kami masih bilang mutasi DNA ya, mutasi sel gitu. Jadi makanya tadi yang saya bilang penyebab dan pencetus tadi ya kakak ya. Jadi kalau misalnya kanker tulang seperti semisal pasien-pasien kami yang di sini itu biasanya kalau misalnya dicek itu sudah ada mutasi DNA-nya. Hingga kini korban masih mendapatkan perawatan intensif. Tapi di luar ada trauma fisik atau tidak pada korban, ada dampaknya yang serius atau tidak pada korban. Yang pasti perundungan tidak dibenarkan. Apalagi kalau kita lihat ini bukan satu kali, dua kali perundungan terjadi dan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Apa dan siapa yang salah?
anak itu bisa melakukan segala sesuatu tuh karena dia belajar dari lingkungan. Karena kalau kita lihat bahwa dia mengobservasi, diteladanilah oleh orang lain, atau kemudian merasa bahwa kalau dia melakukan itu kemudian menjadikan dia orang yang kemudian disegani atau disayangi oleh teman-temannya karena bikin lucu, bikin ketawa dan sebagainya. Pada waktu misalnya anak melakukan sesuatu yang kemudian membuli temannya, membuat temannya itu kemudian bisa jadi bahan tertawaan. Tetapi intinya adalah pola pendidikan orang tua, pengajaran orang tua, pola asuh orang tua kepada anak itu berperan sekali. Karena pembulian ini terkait dengan yang namanya masalah kasus moral. Moral itu adalah kemampuan manusia membedakan baik dan buruk. Nah, moral ini tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik kalau tidak distimulasi. Nah, stimulasinya itu harus sejak dini, sejak anak usia dini. Jadi umur 6 tahun itu masih termasuk anak usia dini. Ini diajarkan mana yang baik, mana yang buruk. Mengajarkannya juga tidak dengan hanya mengandalkan ini nggak boleh, ini boleh, tetapi lebih kepada mengajarkan empati, mengajarkan kontrol diri, mengajarkan hati nurani itu untuk berjalan di tempat yang baik, lalu kemudian mengajarkan respect, kindness, fairness, dan tolerance. 7 hal itu adalah komponen dari moral. Dan lagi-lagi, kasus perundungan justru terjadi di tempat pendidikan, di sekolah. Sekolah yang harusnya bisa menjadi tempat untuk belajar, bermain, bersosialisasi dengan aman, justru menjadi tempat perundungan. Korbannya para siswa, pelakunya para siswa. Lalu, kalau kasus seperti ini, apakah sekolah harus bertanggung jawab? Kan guru dalam kondisi ini, menurut saya itu adalah posisi yang keliru. Bukan berarti guru tidak ikut bertanggung jawab ya. Tapi yang menjadi masalah memang kita sangat keliru secara fundamental dalam mengelola pendidikan. Ini sudah sering saya sampaikan di berbagai media, di berbagai kesempatan. Kalau orang Indonesia bicara tentang pendidikan, pasti di kepala kita yang muncul adalah urusan persekolahan. Benar nggak? Iya. Ngomong pendidikan pasti ngomongin sekolah. Padahal kalau kita bicara pendidikan secara universal, bahkan termasuk yang dikonsep oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang namanya pendidikan itu harus seimbang di 3 pusat, di 3 sentra. Rumah sebagai sentra pendidikan, masyarakat atau kalau bahasa Ki Hajar itu pergerakan pemuda sebagai sentra pendidikan, baru sekolah sebagai sentra pendidikan. Sedangkan tadi kita ini sangat timpang, kita semuanya keurusan pendidikan, keurusan persekolahan. Jadi pendidikan sama dengan persekolahan. Jadi akan bohong kalau kita akan punya bagaimana konsep untuk mendidik karakter anak. Bagaimana mengajarkan social emotional, keterampilan sosial emosional mereka. Karena semua isinya itu keurusan akademik, keurusan persekolahan. Perundungan dikatakan sebagai kasus moral, tapi kini berujung menjadi kasus hukum. Dalam kasus yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, orang tua korban akhirnya melaporkan insiden itu ke polisi. Saat ini kita sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Untuk kasus ini sendiri, penyidik memang harus memperhatikan aspek kehati-hatian karena menyangkut anak-anak dan kita ketahui sendiri ada undang-undang tersendiri yang mengatur terkait sistem peradilan anak. Hasil asesmen nasional Kemendikbud-Ristek, 24,4% siswa berpotensi alami insiden perundungan di sekolah. Angka yang tinggi, PR bersama sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah untuk bisa mengatasi dan mencegah adanya perundungan. Ya, perundungan alih-alih awalnya hanya untuk bercanda, tapi bisa menimbulkan korban jiwa. Stop bullying, makasih udah diskusi.